Salam petir bagi semua pionir dimanapun berada, badai telah berlalu. Mungkin, itulah yang kini dirasakan oleh para pemilik token Pi Network, PI, pada hari ini. Dalam catatan Coin Market Cap pada Sabtu 18 Oktober, harga Pi Network naik 5,39% dalam 24 jam terakhir ke level $0,2066. Bahkan, pencapaian tersebut melampaui kenaikan pasar kripto secara umum yang hanya meningkat sebanyak plus 3,57%. Berikut adalah faktor-faktor pendorong utamanya. Pi Network meluncurkan peningkatan besar App Studio dengan alat pembuatan aplikasi berbantuan AI dan pusat penemuan yang mendukung staking, yang memungkinkan pengguna mempertaruhkan Pi untuk mendukung proyek. Alhasil, peralatan pengembang yang disempurnakan dapat menarik lebih banyak dApps, sehingga meningkatkan kasus penggunaan Pi. Selain itu, staking mengurangi pasokan yang beredar, 41 juta Pi dipertaruhkan dalam 24 jam, sehingga mengurangi tekanan jual. RSI, 14, Pi mencapai 26,75 pada 17 Oktober, terendah sejak Februari 2025, menandakan kondisi jenuh jual yang ekstrim. Artinya, trader jangka pendek membeli saat harga turun, tetapi EMA 200 hari, $0,498, tetap menjadi resistensi yang jauh. Sementara itu, grafik 4 jam menunjukkan potensi pola kepala dan bahu. Penembusan di bawah $0,199 dapat memicu penurunan 9%. Ketika 120 juta Pi akan dirilis bulan depan, tekanan jangka pendek mereda karena 2,6 juta Pi meninggalkan bursa untuk disimpan oleh pengembang sendiri. Ini berarti, cadangan devisa turun ke 411 juta Pi, terendah sejak Mei 2025, sehingga mengurangi risiko likuidasi langsung. Di sisi lain, token unlock harian, 4 juta Pi, sekarang hanya setengah dari level musim panas 2025, tetapi token unlock yang berkelanjutan dapat membatasi kenaikan. Secara keseluruhan, kenaikan Pi mencerminkan oversold teknikal dan optimisme seputar peningkatan ekosistem, tetapi hambatan makro, penurunan bulanan 42%, dan lonjakan token masih berlanjut. Namun, bisakah Pi bertahan di $0,20 jika dominasi Bitcoin terus meningkat? Pi Network menjadi salah satu proyek cryptocurrency paling kontroversial dalam beberapa tahun terakhir. Dikenal karena sistem mobile miningnya yang ramah pengguna dan komunitas global yang besar, Pi Network ini berada di fase penting menuju mainnet terbuka. Namun, dengan belum adanya listing resmi di bursa besar dan harga yang masih bersumber dari pasar tidak resmi, banyak investor bertanya-tanya, berapa sebenarnya potensi harga Pi di masa depan? Untuk menjawabnya, kita akan membahas 5 skenario masa depan harga Pi Network, Pi, dari yang paling optimis hingga paling pesimis, berdasarkan tren pasar kripto, data komunitas, dan arah pengembangan proyek. Dalam skenario paling optimis, Pi Network berhasil membuka mainnet sepenuhnya dan terdaftar di bursa besar seperti Binance, Coinbase, atau Pintu. Komunitas yang masif, lebih dari 55 juta pengguna terverifikasi, menjadi fondasi kuat bagi adopsi cepat. Jika mainnet diluncurkan dengan sukses dan utilitas token diperluas, misalnya untuk transaksi, e-commerce, hingga pembayaran lintas negara, harga Pi bisa melonjak tajam seperti yang terjadi pada BNB atau Solana Sol 047, harga Sol saat ini Rp3087, 039047. Market cap Rp 1.676 triliun, volume trading Rp 85,82 triliun, supply beredar Rp 546.953.723 di awal pertumbuhannya. Namun, skenario ini sangat bergantung pada dua hal penting, transparansi tim pengembang dan kesiapan infrastruktur blockchain Pi agar benar-benar terdesentralisasi. Skenario optimis tapi lebih realistis memperkirakan Pi akan stabil di kisaran 10-50 setelah mainnet dibuka. Angka ini mempertimbangkan valuasi komunitas, jumlah token yang beredar, dan adopsi awal dari ekosistem merchant Pi. Skenario realistis ini menempatkan Pi Network di fase transisi, proyek berfungsi, tetapi belum sepenuhnya matang. Token bisa digunakan di sebagian aplikasi internal, namun adopsi massal belum terjadi. Dengan kapitalisasi pasar yang masih kecil dan tekanan jual dari pengguna awal yang ingin mencairkan hasil mining mereka, harga Pi bisa tertahan di kisaran 1,5 dalam beberapa tahun pertama setelah listing resmi. Meski demikian, level ini tetap menarik bagi investor jangka panjang, karena mewakili nilai fundamental yang lebih stabil. Dalam skenario pesimis, Pi Network gagal memenuhi ekspektasi komunitas, misalnya karena keterlambatan peluncuran mainnet, masalah KYC massal, atau regulasi yang menghambat. Investor dan pengguna bisa kehilangan kepercayaan, sementara pasar sekunder, OTC, membanjir dengan token hasil mining yang tidak memiliki utilitas nyata. Skenario terburuk adalah ketika Pi Network gagal total membuka mainnet atau terbukti tidak mampu memvalidasi kepemilikan token dengan aman. Jika hal ini terjadi, Pi bisa menjadi ghost coin, aset digital yang tidak punya likuiditas, tidak bisa diperdagangkan, dan hanya bernilai sentimental bagi komunitasnya.
Meski kecil kemungkinannya, risiko ini perlu diwaspadai karena P-Network masih bersifat tertutup, enclosed mainnet. Tanpa langkah cepat dari tim pengembang untuk memenuhi janji desentralisasi penuh dan ekosistem terbuka, kredibilitas proyek bisa tergerus secara permanen. P-Network memiliki potensi besar, komunitasnya masif, misinya ambisius, dan visinya inklusif. Namun, potensi tersebut hanya bisa terrealisasi jika tim pengembang mengeksekusi roadmap secara transparan dan membuka mainnet penuh dalam waktu dekat. Jika itu berhasil, Pi bisa menjadi salah satu proyek kripto paling menarik di dekade ini. Namun jika gagal, proyek ini bisa menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya utilitas nyata di balik popularitas komunitas. P-Network resmi merilis pembaruan besar untuk Pi App Studio, menghadirkan peningkatan signifikan pada fitur kecerdasan buatan, AI, kemudahan akses, dan integrasi yang lebih kuat dalam ekosistem Pi. Pembaruan ini ditujukan untuk mempermudah kreator dalam mengembangkan aplikasi sekaligus memperluas konektivitas dengan komunitas global pengguna Pi. Dalam pembaruan terbaru, Pi App Studio kini dapat diakses langsung dari bilah navigasi utama di Pi Desktop, sejajar dengan aplikasi Pi Mining dan Node. Posisi baru ini menggantikan lokasi sebelumnya di tab Utilities, sehingga kreator dapat langsung masuk ke halaman pengembangan aplikasi tanpa langkah tambahan. Fitur AI menjadi sorotan utama dalam pembaruan kali ini. Pi App Studio kini memungkinkan kreator membuat logo aplikasi secara otomatis, menulis pesan sambutan untuk chatbot dengan bantuan AI, serta melakukan penyuntingan berbasis AI langsung di dalam proses pembuatan aplikasi. Fitur ini membantu kreator menyempurnakan produk mereka dengan lebih efisien tanpa mengurangi kreativitas. Selain itu, antarmuka eksplorasi aplikasi di App Studio juga diperbarui. Melalui fitur ini, pengguna Pi atau Pioneers dapat menjelajahi berbagai aplikasi buatan komunitas, memberikan suara, vote, serta melakukan stacking Pi untuk mendukung aplikasi yang mereka sukai. Inovasi ini memperkuat interaksi antara kreator dan komunitas dalam satu ekosistem terintegrasi. Dari sisi tampilan, Pi App Studio kini lebih terorganisasi dengan adanya kategori aplikasi, penyempurnaan tampilan chatbot, dan penambahan video demo di halaman depan untuk membantu kreator baru memahami proses pembuatan aplikasi. Pi App Studio kini menjadi platform ramah kreator berbasis AI yang mendukung pengembangan aplikasi skala luas di dalam ekosistem Pi. Terima kasih telah menyimak tayangan ini.